Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Novarina dengan NIM C1F025079 dari R003. Di sini saya akan membuat video UTS mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Baik, langsung saja ke pertanyaan. Pertanyaan pertama. Jelaskan secara komprehensif konsep pandangan hidup dalam ekonomi Islam. Bagaimana pandangan tersebut membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Jadi, pandangan hidup dalam ekonomi Islam mencakup pandangan bahwa ekonomi adalah bagian dari integral dari kehidupan yang tidak terpisahkan dari aspek spiritual, moral, sosial, dan etika yang diajarkan Islam. Pandangan hidup ini menempatkan bahwa manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab mengelola sumber daya secara adil dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Tujuan ekonomi bukan hanya kesejahteraan material, tapi juga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Berbeda dengan ekonomi konvensional, selalu cenderung memandang ekonomi secara sekuler, fokus pada kepentingan individu dan memaksimalisasi keuntungan tanpa mempertimbangkan nilai moral dan spiritual. Ekonomi Islam menempatkan hukum syariah sebagai pedoman, sehingga terdapat larangan riba dan penekanan pada keadilan distributif dan perlindungan hak kaum duafa. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Uraikan prinsip dasar ekonomi Islam yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis serta contohnya. Prinsip utama dasar ekonomi Islam itu ada 5. Yang pertama, prinsip keadilan, yang dimana menjamin keseimbangan antara kepemilikan individu dan kepentingan masyarakat. Yang kedua, larangan riba, memastikan tidak ada bunga dalam transaksi keuangan, menggantinya dengan bagi hasil, mudharabah maupun musyarakah. Yang ketiga, larangan gharar dan masyir, menghindari spekulasi dan perjudian dalam bisnis. Yang keempat, zakat dan sedekah, mekanisme yang wajib dan sukarela untuk redistribusi kesenjangan sosial. Yang terakhir, kepemilikan terbatas, semua kekayaan hanya milik Allah. Kita sebagai manusia itu hanya sebagai pengelolanya saja. Berbeda dari kapitalisme yang membebaskan kepemilikan individu tanpa batas dan memperbolehkan bunga, serta dari sosialisme yang menekankan kepemilikan negara dan pembatasan kepemilikan individu. Contohnya bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari, bank syariah yang menerapkan bagi hasil bukan bunga, serta penggunaan zakat untuk program kesejahteraan sosial. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan secara singkat sejarah lahirnya ekonomi Islam dan bagaimana perkembangannya dari masa Rasulullah SAW hingga era modern ini. Ekonomi Islam lahir bersamaan dengan dakwah Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan etika perdagangan dengan jujur, larangan riba, dan kewajiban menolong sesama. Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, sistem zakat dan baitul mal mulai dikelola secara formal untuk kesejahteraan umat. Pada era klasik, ekonomi Islam berkembang dengan adanya pasar-pasar, sistem perdagangan, dan instrumen keuangan syariah. Di era modern ini, ekonomi Islam berkembang menjadi disiplin ilmu dengan lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, asuransi syariah, serta pasar modal syariah. Kajian ekonomi Islam terus berkembang sebagai alternatif sistem ekonomi global. Pertanyaan yang keempat, bandingkan kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab dengan masa Khalifah Abu Bakar. Bagaimana kebijakan mereka mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar,
ini fokus pada distribusi zakat untuk membantu fakir miskin dan mengangkat kondisi sosial mereka secara langsung dan cepat. Sedangkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini memperluas kebijakan tersebut dengan pendirian Baitul Mal yang menjadi pusat keuangan negara, program bantuan sosial, serta reformasi agraria untuk pembagian lahan, memberikan jaminan sosial dan kesejahteraan secara sistematik. Kedua kebijakan ini mencerminkan prinsip Islam tentang keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan perlindungan kaum lemah. Pertanyaan yang terakhir, menurut Anda, bagaimana potensi dan tantangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini untuk menjadi alternatif sistem ekonomi modern? Jelaskan dengan argumentasi, teoritis, dan contoh fenomena nyata di Indonesia. Menurut saya, potensi dan tantangan ekonomi Islam di Indonesia itu, yang pertama kan potensi ada beberapa poin. Yang pertama, mayoritas penduduk muslim yang besar membawa peluang besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Yang kedua, pertumbuhan pesat perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan produk halal yang semakin diminati. Yang ketiga, kesadaran masyarakat terhadap etika dalam berbisnis dan keuangan meningkat. Dan tantangannya juga memiliki beberapa poin-poin. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Yang kedua, regulasi dan infrastruktur ekonomi syariah yang belum optimal. Yang ketiga, persaingan ketat dengan sistem ekonomi konvensional yang sudah mapan. Yang terakhir, kurangnya edukasi massal mengenai prinsip dan manfaat ekonomi Islam. Contoh fenomena nyata seperti biasa dalam kehidupan sehari-hari, Bank Syariah Indonesia mencatat pertumbuhan signifikan, dan pemerintah juga mendukung dengan regulasi halal food law. Namun, masih banyak pengusaha kecil yang belum terlayani sepenuhnya oleh ekonomi syariah. Sekian pemaparan materi dan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.